Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak hadirin jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan kepada kaum muslimin yang senantiasa istiqamah menjalankan syariat-syariat-Nya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan bahas tentang salatul istisqa. Betul ya Pak? Salat al-istisqa. Apa itu salatul istisqa? Salat hujan. Hah? Salat minta hujan. Jadi kalau dari artinya bukan minta hujan, Pak. Istisqa itu minta untuk tuangin. Saqo yasqi itu artinya memberi minum. Contohnya kita menyiram tanaman, gitu ya. Nah, ini disebutkan saqo yasqi. Kita minta untuk disirami oleh Allah Subhanahu wa taala. Istisqa diminta disirami, minta hujan. Ya. Ternyata di syariat kita ada hal seperti ini. Jadi kalau nggak ada hujan, ada syariatnya, yaitu salat 2 rakaat. Bukan malah ditolak hujan itu. Ya. Sebagian masyarakat di Indonesia ini ada yang justru malah menolak hujan. Disebut pawang hujan. Dengan apa? Sapu lidi, terus dikasih bawang merah, cabai, dan lain sebagainya, gitu ya. Padahal ketika kita memang susah hujan, justru malah kita diminta oleh Allah untuk apa? Sholat, dan sholatnya khusus untuk minta hujan. Ada yang sudah pernah melaksanakan sholat istisqa? Bapak-bapak di sini sudah ya. Caranya masih ingat? Di lapangan. Caranya Pak, kalau tempat itu di lapangan. Caranya masih ingat Pak? Ya, kita akan bahas insyaallah ya. Mulai dari makna istisqa terlebih dahulu, setelah itu kita bahas tentang kaifiyat tata cara salat istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, ma'na al-istisqa fi al-lughah talab as-suqya min Allah aw min an-nas, fa idha ihtaja ahad min ila al-ma' wa talabahu min al-akhar fa innahu yuqalu dhalika at-talab istisqa. Wa ma ma'nahu fi asy-syar' wa talab as-suqya al-'ibad min Allah ta'ala 'inda hajatihim ila al-ma' kama idha kanu fi mawdi'in la yakunu li ahlihi awdiyah anhar wa abar يشربون منها ويسقون زرعهم وما واشيهم أو يكون لهم ذلك ولكن الماء لا يكفيهم فهذا معنى الاستسقاء وسببه. Maka istisqa makna aslinya tadi yang saya sampaikan, ya, minta untuk disirami. Makna dari sisi syariatnya adalah minta permintaan seorang hamba agar supaya Allah menyirami mereka, memberikan air kepada mereka, ya, pada saat tidak ada air sama sekali, atau di tempat yang memang tidak ada lembah, tidak ada air, tidak ada danau, ya, tidak ada sungai. Nah, ini seperti mana terjadi di Arab pada zaman dahulu di masa Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam sebuah negeri yang tidak ada sungai, ya, tidak ada danau, tidak ada apa lagi Pak? Banyak. Yang ada adalah batu. Ya, batu. Bagaimana ceritanya? Ketika betul-betul mereka tidak punya apa-apa, maka disinilah saatnya ya untuk meminta hujan kepada Allah agar supaya mereka bisa mengairi tanaman, bisa memberikan minum kepada ternak-ternak mereka dan lain sebagainya. Maka ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jika seseorang itu tidak atau jika suatu kaum tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka Allah perintahkan kepada langit untuk tidak menurunkan hujan. Ya, tidak menurunkan hujan. Jadi sebab musabab ada hujan atau tidak, gitu ya. Di satu sisi ini adalah merupakan sebabnya. Jika suatu kaum yang ada di wilayah tersebut ini tidak mau membayar zakat, maka Allah Subhanahu wa taala akan perintahkan kepada langit untuk tidak menurunkan hujan. Lalu bagaimana dengan kota Bogor disebut kota hujan? Dulu alhamdulillah mungkin pada saat itu banyak orang-orang yang masih taat kepada Allah. Nah sekarang sudah mulai banyak. Sekarang jarang hujan, ya Allah a'lam bissawab. Ya, Allah a'lam bissawab. Saya pernah Pak ikut dulu ketika masih awal-awal sebelum terbentuknya UPZ atau awal-awal terbentuknya UPZ. Ya, di Kota Bogor itu potensi zakat sekitar 7 miliar. Potensi zakat orangnya. Cuman yang masuk di Basnas pada saat itu hanya sekitar 1,3 miliar. Kita bisa bayangkan ya. Berarti yang 5 sekian miliar kemana gitu kan? Artinya banyak orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Ini baru orang, belum ada perusahaan, belum ada yang lainnya. Gitu. Ya Allah alam bisawab. Mungkin kalau kita lihat daripada sisi syariahnya, sisi agamanya, ini bisa jadi gara-gara apa? Kita jarang ataupun tidak mau mengeluarkan zakat sehingga Allah kurangi curah hujan di Kota Bogor. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah ini kita tidak tahu secara detailnya karena lebih-lebih kajian ini kajian itu Allah alam. Tapi yang kita yakini adalah ketika memang seseorang itu tidak mau mengeluarkan zakatnya, maka Allah akan apa kan? Akan perintahkan langit untuk tidak menurunkan hujan. Nauzubillah min dzalik. Nah, hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sudah mengerti tentang istisqa itu apa sebetulnya, dan kita kemudian masuk kepada kaifiyat salatul istisqa. Ya. Jadi tata cara melaksanakan salat istisqa. Apakah ini dulu pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah. Apakah ini pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi? Pernah. Bahkan kalau Nabi, ya, ketika beliau didatangi oleh sahabat, ya Rasulullah SAW, beliau diminta untuk tolong minta hujan ya Rasulullah, di tempat saya ini sulit air, nggak ada air sama sekali. Sudah, ini Rasulullah SAW mendoakan suatu tempat tersebut dengan apa? Salat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum selesai beliau berdoa, Allah sudah turunkan hujan. Dan hujan ini Masya Allah luar biasa. Setiap hari hujan sampai mereka kebanjiran Pak. Datang lagi kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, terlalu banyak hujannya sampai kebanjiran, minta tolong ya Rasulullah untuk mintakan kepada Allah tawassul saja. Jadi setengah-setengah saja hujannya, jangan terlalu banyak curah hujannya mengganggu kami juga. Didoakan lagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi sepeninggal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi pula di Madinah. Ya, di Madinah terjadi apa? Paceklik. Akhirnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam datang kepada paman beliau bernama Al-Abbas dan mengatakan, ya Ammi Rasulillah, wahai paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kau adalah orang yang salah di antara kami.
maka doakanlah kami kepada Allah untuk apa? Untuk diberikan hujan, dan itu pun sama. Nah, berarti ada contoh dari Nabi, ada contoh pun dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini bisa kita terangkan. Ya. Nah, kemudian disebutkan, "Idza ihtaja an-nas ila al-ma' 'ala al-wajh alladhi dzakarnahu, fa innahu yatlub min al-muslimin an yusallu salat al-istisqa bi kayfiyatin mufassalah." Ketika memang seorang manusia, ketika manusia ini butuh terhadap air dan tidak ada air, maka disunnahkan dia bagi seorang muslim, ya, yang muslim untuk salat minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kayfiyatnya bagaimana? Yang pertama pendapat ulama-ulama Syafi'i. Asy-Syafi'iyyah qala salatul istisqa rak'atain tu'addiyani fi jama'ah. Yang pertama, salat istisqa ini cuma 2 rakaat dan dilaksanakan secara berjamaah. Wa yushtarat an yakuna al-imam hakimul muslimin al-a'la aw na'ibuh. Syaratnya yang jadi imam ini adalah hakimnya orang mukmin, pimpinan orang mukmin. Kalau nggak pimpinannya, wakilnya. Ya, kalau di sini berarti RW apa RT? Satu komplek ini satu RW atau gimana? Satu RW. Nah, berarti Pak RW atau wakilnya. Ya. Kalau umpamanya di Kota Bogor, ya berarti ini kabupaten sini ya. Kabupaten. Berarti bagaimana? Pimpinan daerah. Ibu-ibu, nah wakilnya berarti Pak. Ya, kalau pimpinannya perempuan berarti wakilnya umpamanya gitu. Nah, dikatakan oleh ulama-ulama Syafi'i bahwa ayyakun al-imam hakimul muslimin al-a'la aw na'ibuhu, ya, jabatan yang paling tinggi ataupun wakilnya. Fa in lam yujad, kalau tidak ada gitu ya, fa innahu yusalli bihim ra'isuhum alladhi lahu nufudun wa syauka wa kayfiyatuha ka salatil 'aidain. Kalau seandainya tidak ada pimpinan daerahnya, pimpinan wilayahnya yang paling tertinggi, ataupun mungkin kayaknya masih belum bisa dan lain sebagainya, maka bagaimana? Maka menunjuk salah seorang di antara mereka yang apa? Kalau disebutkan di sini lahu nufudun wa syauka, yang punya power ibaratnya di dalam berdoanya. Ya, mungkin para ustadznya, para kiainya, para orang-orang yang saleh di wilayah tersebut diminta untuk menjadi apa? Imam salat istisqa. Kayfiyatnya sama dengan salat Id, sama persis sama dengan fayukabbiru al-imam wa man khalfahu min al-ma'mumin fi ar-rak'ati al-ula 7 takbiratin siwa takbiratil ihram. Ini menurut ulama Syafi'i ya Pak ya, satu dulu. Imam bertakbir diikuti oleh makmum, ya, pada rakaat yang pertama bertakbir selama 7 kali setelah takbiratul ihram. Wa yukabbiruna fi ar-rak'ati ats-tsaniyati 5 takbiratin siwa takbiratul qiyam. Rakaat yang kedua pada saat takbirnya 5 kali takbir, ya, 5 kali takbir selain takbir intiqal berdiri. Wa yarfa' yadayhi hadwa mankibaihi 'inda kulli takbirah thumma yata'awwad. Mengangkat kedua tangannya pada setiap kali takbir. Allahu akbar. Allahu akbar, diangkat kedua tangannya setiap kali takbir. Kemudian thumma yata'awwad, setelah takbir yang kelima, rakaat yang kedua, ya, kemudian berta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ya'ti bi du'a'il iftidah, lalu membaca doa istiftah. Wa yustahabbu an yufassil baina kulli takbiratain bi qadri ayatin mu'tadilah. Kemudian disunnahkan di antara setiap takbir ini kira-kira 1 ayat.
takbir dengan takbir yang lain, sama kayak salat Id. Wa ayyatiya bi dzikrin bainihima sirran thumma yaqra'u jahran. Kemudian disunahkan pula untuk melakukan zikir kalau salat Id antara dua takbir. Apa yang dilakukan, Pak? Membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kira-kira segitu. Sir itu dibacanya secara rahasia, tidak keras. Tsumma yaqra'u jahran, kemudian membaca Fatihahnya secara jahr. Wa yustahabbu ba'da al-Fatihah, disunahkan setelah Fatihah membaca surah Qaf atau sabbih isma rabbikal a'la, ini sunnahnya. Dan kemudian pada rakaat yang kedua adalah iqtarabatis sa'ah. Ya, surah apa iqtarabatis sa'ah? Surah Al-Qamar. Ya. Hal ataka hadithul ghashiyah atau surah Hal ataka hadithul ghashiyah sebagaimana salat Id. Wa ba'da al-faraghi min salatir rak'atain yandubu an yakhutub khutbataini ka khutbatil 'aidain. Setelah selesai salat disunnahkan untuk berkhutbah 2 kali khutbah seperti mana khutbahnya salat Id, 2 khutbah. Illa annahu la yukabbir fil khutbatain bal yastaghfirullah qabla asy-syuru' fil khutbatil ula 9 marratin. Bedanya kalau dalam khutbah Id sebelum memulai materi khutbahnya seorang khatib menyampaikan atau membaca takbir terlebih dahulu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, dan seterusnya. Tapi kalau istisqa tidak, yang dibaca adalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Selama berapa kali? Disebutkan oleh ulama Syafi'i ini dibaca 7 kali. Baru setelah itu masuk kepada materi khutbah. Innal hamdalillah, dan seterusnya. Ya, salat Id takbir, salat istisqa istighfar. Kemudian pada khutbah tsaniyah, pada khutbah yang kedua dibacalah istighfar tersebut 9 kali. Wasiratul istighfar kamil an yaqul, dan istighfar yang disampaikan itu cukup bisa astagfirullah, tapi lebih afdal mengucapkan istighfar yang sempurna. Bagaimana lafaz istighfar yang sempurna? Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Gitu ya. Ini adalah sifat ataupun lafaz istighfar yang sempurna. Law qala astaghfirullah fa innahu yakfi. Kalau dia hanya membaca astaghfirullah saja sudah cukup. Wa yandum an yuhawwil al-khatib ridaahu walau kana shallan aw 'uba'atan wa kayfa yutahwil an yaj'al yaminahu yasara. Kemudian setelah membaca istighfar ya, dan mau memulai khutbah, maka sang khatib merubah posisi syalnya atau apa namanya? Apa istilahnya, Pak? Jubah, Pak? Bukan jubah ya. Sorbannya. Tadinya begini, Pak. Umpamanya ini sorbannya, begini, ya. Dirubah sorbannya. Dirubahnya bagaimana? Para ulama mengatakan ya, dibalik. Membaliknya bisa kanan ke kiri atau atas ke bawah. Ya, kalau tangan kanan ke kiri bagaimana? Ini taruh sini. Taruh sini. Ya. Jadi dirubah. Atau atas bawah, berarti bagaimana? Ini. Jadi dibalik gitu, Pak. Nah. Ya. Oke. Nah, ini kalau menggunakan sorban. Kalau menggunakan apa namanya? Baju apa? Imam itu, ya, baju imam, bagaimana? Maka itu dilepas, dibalik. Ya, yang tadinya di dalam menjadi yang di luar. Nah, ini adalah harus terjadi ini. Jadi karena apa? Ini memang kaifiatnya atau tata cara salat istisqa gitu. Ya.
Jadi setelah baca istighfar, ya, sebelum mulai khutbah, seperti itu dulu yang dilakukan oleh imam. Fayumsiku biyadayhi al-yumna tarafa ridaihi al-asfal min wajhi yasarihi wa yaj'al 'ala 'atiqihi al-ayman wa yumsik biyadihi al-yusra tarafa ridaihi al-ayman wa yaj'al 'ala 'atiqihi al-aysar. Tadi sudah saya sampaikan tadi. Fa idza faragha min thuluthi al-khutbah ats-tsaniyah فإنه يسن له أن يستقبل القبلة ثم يحول رداءه بالكيفية التي ذكرنا. Kemudian di sepertiga akhir daripada khutbah, ya, sepertiga akhir daripada khutbah, maka sang imam menghadap ke arah kiblat. Setelah menghadap ke arah kiblat, dibalik lagi sorbannya lagi. Ya, dibalik lagi sorbannya atau dibalik lagi pakaian imamnya tadi. Jika memang menggunakan pakaian imam, tidak menggunakan sorban. Ya. Jelas insyaallah, Pak? Jadi, fa idza faragha min thuluthil khutbah ats-tsaniyah yusannu lahu an yastaqbil al-qiblah thumma yuhawwil ridaahu bil kayfiyati allati dzakarna wa yukrahu an yatruka dzalika at-tahwil. Nah, kalau seandainya imam tidak melakukan itu, maka hukumnya makruh. Jadi pokoknya harus pakai itu. Acara itu, ini bukan sekedar acara adat atau bagaimana, tidak, karena ini adalah syariatnya begitu. Ya. Wa mata hawwala al-imam ridaahu fa innahu yusannu lil ma'mumin al-jalisin an yuhawwilu aw ardiyatahum wa hum julus. Lalu makmum bagaimana? Makmum pun sama. Ketika imam melakukan perbuatan itu, ketika imam melakukan membalikkan sorbannya tadi, makmum juga ikut dan dia melakukannya sambil duduk, tidak usah berdiri seperti imam. Kama fa'ala al-imam, sebagaimana dilakukan imam, wa yusannu an yukthira min ad-du'a sirran wa jahran. Dan kemudian disunnahkan pula pada saat itu berdoa, baik itu sir, ya, rahasia ataupun jahar. Kama yusannu an yukthira fil iftitahi du'ahi min du'a'il karb wa la ilaha illallah al-'azim al-halim, la ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim, la ilaha illallah rabbus samawati wal ardi rabbul 'arsyil karim. Nah, ini adalah doa yang disunnahkan untuk dibaca pada saat melakukan hal tersebut. Ya, lalu berdoa kepada Allah, doa yang banyak sekali. Terutama apa? Membaca banyak istighfar. Kenapa istighfar, Pak? Kenapa istighfar kira-kira? Dalam surat Nuh disampaikan. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Nabi Nuh mengatakan kepada para kaumnya, astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Minta ampunlah kalian kepada Allah, Allah itu Maha Pengampun. Kalau sudah minta ampun kepada Allah, maka bagaimana? Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Allah akan turunkan air dari langit dengan apa? Midrara. Midrara itu tak henti-hentinya. Ya, wa yumdidkum bi amwal. Allah akan berikan harta yang banyak kepada kalian. Wa banin, dan anak-anak kepada kalian. Wa yaj'al lakum jannat. Allah jadikan kebun-kebun untuk kalian. Wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan jadikan air sungai-sungai untuk kalian. Nah, ini memberikan kinayah bahwa kalau memang ya nggak punya rezekinya seret, ya, kemudian nggak ada hujan, nggak ada air, gitu ya, kemudian belum punya anak, ya, perbanyak baca istighfar. Sebagaimana Al-Imam Hasan Al-Basri, ya, beliau ini pernah didatangi oleh muridnya. Banyak muridnya datang kepada beliau mengeluhkan nasibnya masing-masing. Wahai imam, saya sudah berdoa sekian lama, tapi saya belum dikasih anak. Kata beliau, menasihatkan banyak istighfar. Alhamdulillah, pulang. Datang lagi, wahai imam, saya ini usaha saya lagi seret begini. Mengeluhkan masalah bisnisnya, mengeluhkan masalah keuangannya. Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyak baca istighfar. Datang lagi, setiap kali datang nasihatnya cuma satu, banyak istighfar. Akhirnya bagaimana? Ada murid yang paling dekat dan mengatakan, wahai imam, kok setiap kali Anda itu didatangi oleh
orang-orang itu dan mengeluhkan nasibnya masing-masing, nasihat Anda cuma satu, istighfar. Maksudnya bagaimana? Kalau Imam Hasan Al-Basri membaca surat Nuh di sini, ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum bidrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini adalah dalilnya bahwasanya istighfar ini adalah kunci segala-galanya. Maka perbanyaklah kita membaca istighfar. Nah, ini ulama Syafi'i. Jadi menurut ulama Syafi'i, tata cara salat Id, tata cara salat istisqa sama persis salat Id, tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Takbirnya sama, gitu ya. Hanya yang membedakan pada saat khutbah, itu saja. Ya, yang membedakan pada saat khutbah. Jadi khutbah Id berbeda dengan khutbah istisqa. Mafhum ya, insyaallah ya. Yang kedua, pendapat ulama Hanafi, kaifiyat salat al-istisqa mukhtalaf fiha. Menurut ulama Hanafi, tata cara salat istisqa itu berbeda-beda, banyak sekali ragamnya. Faminhum man qala, di antara mereka ada yang mengatakan innaha du'a istighfar biduni salat. Ya, namanya istisqa itu adalah istighfar, gitu ya, doa tanpa salat. Itu istisqa, yang minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya perbanyak istighfar dan kemudian apa? Angkat tangan, doa kepada Allah supaya diberikan hujan. Ini pendapat di antara ulama-ulama Hanafi. Fa inna dzalika wa dzalika bi ayyi du'a al-imam qa'iman mustaqbil al-qiblah rafi'an yadayhi wan nas qu'ud mustaqbilil qiblah yu'minuna 'ala du'a'ihi. Doanya di sini doa berjamaah. Ya, sudah siap semuanya, makmumnya duduk, imamnya berdiri menghadap ke arah kiblat dan imamnya kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makmumnya bagaimana? Makmumnya mengaminkan doanya imam. Apa doanya? Allahumma asqina ghaithan mughithan hani'an mari'a mari'a 'adaqan 'ajalan mujallala sahhan tabaqan daima. Ini doanya panjangnya. Wa ma asbaha dzalika min ad-du'a. Dan berbagai macam doa pada intinya adalah doa minta diberikan hujan. Wa hadzal qaul ghairu rajih. Nah, tapi kemudian dituliskan oleh Syekh Rahman Al-Jazairi, beliau mengatakan bahwa pendapat ulama Hanafi yang mengatakan bahwasanya istisqa itu hanya sekedar doa, ya, istighfar saja tanpa salat, maka dikatakan oleh beliau wa hadzal qaul ghairu rajih. Ucapan seperti ini, pendapat seperti ini tidak sahih, tidak berdasar apapun dari ulama Hanafi. Ya, bal al-qaulur rajih, akan tetapi qaul yang paling rajih adalah annahu yusalli lil istisqa rak'atain kama yaqul ghairuhum min al-a'immah. Ghayatuhu annahum yaqulun innaha mandubah wa ghairuhum yaqulun innaha sunnah. Qaul yang paling rajih di antara pendapat ulama Hanafi adalah bahwa yang namanya istisqa itu adalah salat 2 rakaat, dan ini juga disepakati sebagian besar ulama Hanafi. Jadi kalau ada yang mengatakan istisqa itu hanya sekedar doa dan banyak istighfar, ini qaulnya tidak rajih. Ya, tidak benar dan tidak berdasar dalil apapun di situ. Bahkan di kalangan ulama-ulama Hanafi mengatakan, ada yang mengatakan itu hukumnya mandub, ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Ya, tapi kalau secara umum pengertian ulama fikih namanya mandub ataupun sunnah itu sama saja sebetulnya. Ya. Kemudian wa kaifiyatuha ka salatil 'idain, kaifiyatnya, tata caranya seperti salat Id, illa annahu la yukabbir laha takbirat az-zawaid bal yaqtasir 'ala takbirat al-matlubati lis-salah. Akan tetapi yang membedakan adalah tidak usah takbir zaidah atau tidak usah ada takbir tambahan, sama persis dengan salat sunnah biasa. Ya,
dilakukan di lapangan. Tata caranya seperti sholat Id gitu Pak. Cuman yang membedakan di sini menurut ulama Hanafi tidak usah pakai takbir tambahan. Wa ba'da al-faragh min as-shalah yakhthubu al-imam aw na'ibuhu khutbatain kal-'Eid illa annahu yaqifu 'ala al-ardi wa bi yadihi qawsun aw sayfun aw 'asa wa yuqallibu al-imam ridaahu ba'da an yamdiya juz'un min khutbatil ula. Nah, yang membedakan adalah bahwasanya khutbahnya sama dengan khutbah Id. Hanya saja pada saat berkhutbah sang imam di sini memegang qaus. Qaus itu dulu busur panah. Kalau tidak busur panah apa? Saif, pedang. Kalau tidak pedang apa lagi? Asa. Ya, sebagai tumpuannya. Jadi imamnya ini ketika khutbah memakai apa? Tongkat. Ya, kalau nggak tongkat pakai pedang. Pakai pedang seperti nggak mungkin gitu ya. Kalau pakai apa lagi? Atau pakai busur panah, terserah. Ya, ini diantara yang dilakukan oleh sang khatib. Jadi yang khatib siapa? Yang menjadi khatib bisa pimpinan utamanya atau bisa wakilnya. Kemudian sebelum selesai khutbah, pada khutbah yang pertama, ya ketika sudah berjalan 2/3 daripada khutbah tersebut, maka imam apa? Yuhawwil ridaahu, merubah posisi pakaiannya, atau merubah posisi surbannya, ya. Nah, ini sepakat para ulama yang di situ. Jadi merubah posisinya, terserah mau yang atas ke bawah ke atas, ya, atau ke kanan ke kiri, itu terserah. Wa in kana majuran ja'al al-ayman 'ala al-aysar wal aysar 'ala al-ayman wa in kana mubtinan kal-batin balituna ja'ala batinahu kharijan wa dhahiruhu dakhilan. Amma al-jama'atu alladhi yusalluna fihi fa innahum la yaqbaluna aw ardiyatahum bittifaq la yuqallibuna ardiyatahum bittifaqin bal yaktafi fi dhalika bil imam. Ulama Syafi'i mengatakan bahwa ketika imamnya itu merubah posisi pakaiannya atau ridanya atau sorbannya, makmum mengikuti apa yang dilakukan oleh imam, hanya saja makmum sambil duduk. Ulama Hanafi tidak, yang melakukan itu hanya siapa? Imam saja. Makmum bagaimana? Cukup diam dan mendengarkan dan melihat saja. Jadi yang melakukan memindah ridanya atau memindah sorbannya, gitu ya, membalikkan, ya, maka ini hanya dilakukan oleh siapa? Sang imam, menurut pendapat ulama Hanafi. Ya, jadi 2 rakaat sama, seperti sholat Id sama, hanya saja ulama Syafi'i ada takbir tambahan seperti sholat Id persis. Ulama Hanafi tidak ada takbir tambahan. Kemudian membalikkan pakaian atau membalikkan rida sama saja, dua-duanya sama. Hanya saja yang membedakan adalah antara makmum dengan imam. Ulama Syafi'i makmum ikut melakukan apa yang dilakukan oleh imam. Ulama Hanafi maka makmumnya tetap diam dan tidak melakukan apa-apa. Jelas insyaallah Pak? Nah, ini 2 pendapat ulama Hanafi dan Syafi'i. Wal Hanabilah qalu, sekarang kita bahas tentang ulama Hambali. Kaifiyatu salatil istisqa mithl salatil 'id tamaman fayukabbir fiha 7 fi ar-rak'ati al-ula wa 5 fi ar-rak'ati ath-thaniyah wa yaqra'u fi al-ula 7 isma wa fi ath-thaniyah la ataka hadithul ghashiyah fa in sha'a qara'a in arsalna nuhan fi ar-rak'ati al-ula wa qara'a fi ath-thaniyah ma yasha' thumma yakhtub khutbatan wahidah la khutbatain. Ulama Hambali mengatakan bahwa persis tata cara salat istisqa dengan salat Id tidak ada perubahan sama sekali. 7 kali takbir di rakaat pertama, 5 kali takbir di rakaat kedua. Setelah baca Fatihah, maka yang pertama baca surah Sabih Isma, yang kedua hal ataka hadithul ghashiyah. Atau rakaat yang pertama baca surat Nuh, ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumi yanzur qauma, dan seterusnya, ya. Qul uhiya ilaika annahu istama'a nafarun minal jinn, dan yaitu surat Nuh, ya. Rakaat yang kedua bagaimana? Baca surat terserah, surat apa saja dibolehkan, menurut ulama Hambali.
Kemudian setelah itu selesai sholatnya, kemudian apa? Sang imam ataupun khatib berkhutbah 1 kali khutbah, bukan 2 khutbah. Ulama Syafi'i, ulama Hanafi khutbahnya 2 kali, ya 2 kali khutbah. Bagi ulama Hambali 1 kali khutbah, la khutbatain, tidak 2 khutbah. Yajlis qablaha ila sa'id al-mimbar jalsatal istirahah, ya. Kemudian ketika naik mimbar duduk sejenak, ya. Setelah itu baru memulai apa? Memulai khutbah. Thumma yaftatuhu bil takbir 9. Nah, pada saat khutbah dimulai dengan membaca takbir selama atau sebanyak 9 kali. Khutbatul Id, seperti khutbah Id sama persis. Wa yukthiru fiha salatu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yukthiru fiha al-istighfar, dan juga pada saat itu memperbanyak membaca istighfar. Ini imamnya, ya imamnya. Wa yusan an yarfa' yadayhi waqta ad-du'a hatta yara bayad ibtihi wa huwa qa'imun, wa takun dhuhur al-yadayn nahwa as-sama' wa butunuha jihat al-ard. Ini Pak, pada saat selesai khutbah, ya, maka apa yang dilakukan? Berdoa. Pada saat berdoa ini, sang imam, apa yang dilakukan oleh imam? Ya, baca selawat, baca istighfar, kemudian apa? Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat berdoa disunahkan doanya mengangkat kedua tangannya seperti ini, ya, mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, ya, sampai terlihat ketiaknya. Ulama siapa? Hambali. Nah, pada saat mengangkat di sini, ya, wa takun zuhurul yadayn nahwa as-sama', ini punggung tangan ini ke atas, ya, melihat ke atas. Kemudian yang apa? Apa ini? Telapak tangan, ya, telapak tangan menghadap ke tanah. Ini apa namanya? Kalau di ulama Hambali. Kemudian wa yu'ammilu al-ma'mum 'ala du'aihi, makmum mengaminkan doanya imam. Wa yarfa'una aydiyahum kal imam wa hum jalisun, mereka pun mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi sama seperti imam, tapi mereka tetap dalam posisi duduk. Wa yasihhu ad-du'a bi kulli ma yara, walakin al-afdal ad-du'a bil warid, doanya boleh apa saja doanya yang diminta, tapi doa yang memang lebih utama adalah doa yang warid ataupun ada dalilnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma asqina ghaithan mughitha munqidan min asy-syiddah hani'an hasilan bila masyaqqa mari'an mari'an kathiran nabat ghadaqan, ya, wa mujallalan sahhan sa'ilan, dan lain sebagainya. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat doa istisqa. Ya. Nah, doanya panjang sekali, Pak. Kemudian setelah berdoa, wa yad'u sirran wa yaf'alu dzalika wa yaf'alu al-ma'mum mithla ma fa'alu fa yuhawwiluna ardiyatahum. Nah, pada saat idza da'a al-imamu amana al-mustami'un wa yustahabbu an yastaqbil al-qibla athna al-khutbah thumma yuhawwil dzalik. Pada saat khutbah, sang imam kemana? Sang imam membalikkan dirinya menghadap ke arah kiblat dan juga membalikkan apa namanya ridanya tadi. Dan itu diikuti oleh makmum. Ya, makmum juga berdoa, kemudian apa? Membalikkan ridanya seperti yang dilakukan oleh al-imam. Ya. Kemudian fayuhawwiluna ardiyatahum wa yatrukuna ar-rida muhawwalan hatta yanzi'uhu ma'a thiyabihim wa yad'u sirran hal istiqbal qiblah linas'i ar-rida fa yaqul Allahumma anta amartana bi du'aika wa wa'adtana ijabatak, dan seterusnya, ya, sampai doanya selesai. Ini panjang sekali doa yang dibaca, yang disampaikan oleh para ulama, sehingga apa? Pada saat berdoa di akhir-akhir doa, maka kemudian makmum dan imam membalikkan pakaiannya kembali. Ya, ini menurut pendapat ulama apa? Hambali. Jadi sholatnya sama dengan sholat Id, kemudian khutbahnya hanya 1 kali khutbah saja. Pada saat doa baru membalikkan apa? Ridanya. Gitu ya. Doa mau selesai dikembalikan lagi. Ini
Ini ulama Hambali. Yang terakhir, pendapat ulama Maliki bagaimana? Kaifiyat salatul istisqa ka salatul aidain illa annahu la yukabbir fiha illa takbirul mu'tad fi shalawatil ukhra. Sama dengan salat Id, sama persis, tapi takbirnya seperti salat-salat sunnah biasa. Tidak ada takbir tambahan. Wifaqan lil Hanafiyah, sama seperti ulama-ulama Hanafi, wa khilafan lil Syafi'iyyah wal Hanabilah, berbeda dengan ulama Syafi'i dan ulama Hambali. Wa yakhutub fiha khutbatain, khutbah 2 kali khutbah. Fa idza faragha al-imam min al-khutbah ats-tsaniyah nadaba an yastaqbil qiblah fa yaj'al dhahrahu lin-nas. Pada khutbah yang kedua, imam di sini membelakangi makmum. Imam menghadap ke arah kiblat, ya. Makmum bagaimana? Ada di belakang imam. Kemudian fa yaj'al dhahrahu lin-nas thumma yuqallib ridaahu min khalfihi. Ya, kemudian apa? Membalikkan ridanya. Jadi semua ulama 4 mazhab di sini tidak ada yang berselisih bahwasanya ketika khutbah maka sang khatib harus membalikkan apa? Ridanya. Hanya berbeda-beda tadi diikuti oleh makmum atau tidak. Itu saja perbedaannya. Gitu ya. Jadi syariatnya di sini berarti salat 2 rakaat iya. Ada yang mengatakan salatnya persis dengan salat Id, ada yang mengatakan salatnya seperti salat sunnah biasa. Oke, semua sepakat bahwasanya para imam di sini melaksanakannya 2 rakaat. Tidak ada yang lebih daripada 2 rakaat. Dilaksanakan secara berjamaah, ya, terbukti bahwasanya semua dilaksanakan berjamaah. Ada khutbahnya, hanya satu yang berbeda dari khutbahnya. Mau 2 kali khutbah atau 1 kali khutbah. Kemudian pada saat khutbah di sini membalikkan ridanya, semua sepakat bahwasanya pada saat khutbah membalikkan ridanya. Hanya mungkin berbeda sedikit bagaimana kaifiyat membalikkannya dan lain sebagainya. Itu saja. Jadi intinya para ulama di sini tidak ada yang berbeda pendapat. Berbeda pendapatnya hanya pada hal yang sangat kecil. Satu diikuti oleh makmum, satunya nggak usah, hanya imam saja. Satunya pada saat apa? Sepertiga khutbah berjalan baru membalikkan tangannya. Yang lainnya mengatakan di akhir khutbah pada saat berdoa dan seterusnya. Hanya di situ Pak sebenarnya perbedaannya. Jadi bukan pada asalah, bukan pada pokoknya perubahan atau perbedaan di kalangan antara ulama di sini. Kemudian wa yandubu lirrijali alladziina yusalluna khalfahu an yuqallibu ardiyatahum wa hum julus بخلاف النساء ثم يدعو الإمام برفع ما نزل بالناس ويطيل في الدعاء ويندب الدعاء بالوارد منه ما جاء في خبر الموطأ وهو كان إذا استسقى قال اللهم اسقي عبادك وبهمك وانشر رحمتك وأحيا بلدك الميت. Ya, Bapak sekalian, bahwasanya ketika sudah selesai khutbah kemudian dianjurkan berdoa, dan berdoanya di sini semua sepakat doa yang paling utama adalah doa yang warid yang memang ada silsilah pembacaannya sampai kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Al-Malikiyah muttafiquna ma'a Syafi'iyah wal Hanabilah ala annaha sunnah muakkadah tala salatul 'aid fi ta'akkud lirrijal idza idza udiyat jama'ah walakinnaha tandubu liman fatathu ma'al-imam kama tandubu lis-sabi al-mumayyiz. Jadi ulama-ulama Maliki mereka sepakat dengan ulama-ulama Syafi'i dan ulama-ulama Hambali, ya, bahwasanya hukumnya itu adalah sunnah muakkadah. Tapi sunnah muakkadahnya masih di bawah salat Id. Ya. Jadi sunnah muakkadahnya tidak sama dengan salat Id. Salat Id itu lebih muakkad lagi. Itu kalau di apa namanya range gitu ya. Dalam satu blok di sini ini ada salat sunnah muakkadah. Yang pertama salat sunnah muakkadah itu salat sunnah rawatib darajatnya. Setelah itu yang di bawahnya sedikit adalah salat Id, di bawahnya lagi adalah salat istisqa. Nah, ini salat sunnah muakkadah. Nah, seperti itu kira-kira Pak. Ini adalah merupakan tata cara salat istisqa. Ya. Adapun inti hukum salat istisqa dan waktunya kita akan bahas berikutnya. Barangkali mungkin ada yang ditanyakan terlebih dahulu.
silakan. Sebelum kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu hukum salat istisqa dan waktunya kapan dilakukan. Ya. Ada yang bertanya, Pak? Pak Lukman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pelaksanaan salat istisqa itu saya dengar ada anjuran untuk bersedekah gitu kan, untuk agar hujannya turun gitu. Apakah memang ada disyariatkan di situ? Iya. Nah, anjuran sedekah dan lain sebagainya ini bagian daripada wasilah sebetulnya, Pak. Ya, tawassul kita. Tawassul kita itu tawassul yang masyru', tidak salah pernah saya sampaikan. Saya ulang lagi. Tawassul yang masyru', tawassul yang dibolehkan oleh syariat agama kita adalah ada 4. Ya, sebelum kita berdoa, Pak, kita boleh tawassulan terlebih dahulu. Yang pertama, tawassulannya apa? Tawassul kita dengan amal soleh kita. Ya, dengan amal soleh kita. Tadi, ketika kita ingin mau minta hujan kepada Allah, silakan bersedekah terlebih dahulu. Karena apa? Amalan itu bisa kita jadikan sebagai tawassul kita, pendorong doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hadis masyhur ketika ada 3 orang pemuda masuk ke dalam gua, kemudian ternyata ada batu besar tertutup dan mereka kemudian bertawassul dengan amal mereka yang baik, ya, menyebutkan amal baiknya masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu minta untuk dibukakan gua tersebut. Jadi tawassul bil amali shalihah boleh. Ya Allah, saya kemarin itu sudah bersedekah begini. Kau terima sedekah saya ya Allah dan kabulkan doa saya yang begini. Boleh begitu? Boleh. Ya. Itu kan mungkin namanya enggak ikhlas, mungkinnya ke siapa? Ke Allah. Kalau kita amal ibadah karena siapa? Allah. Boleh enggak menyampaikan itu kepada Allah? Boleh. Itu kan? Ya, ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tawassul bi qiraatil Quran. Ya, tawassul yang kedua adalah membaca Al-Qur'an. Jadi baca Quran terlebih dahulu. Setelah baca Quran bagaimana? Doa kepada Allah, ya Allah, dengan bacaan Quran yang kau mudah-mudahan terima ya Allah, maka tolong kabulkan doa saya yang begini. Silakan tawassul bi qiraatil Quran. Yang ketiga adalah ya, tawassul bi asma'illahi wa sifatihil ula. Bi asma'ihil husna wa sifatihil ula. Tawassul dengan membaca al-asmaul husna, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya Fattah, ya Alim, ya Aziz, ya Ghafar, ya Jabbar, ya Mutakabbir. Silakan gunakan al-asmaul husna untuk kita bertawassul, doa kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. 3. Yang keempat, yang terakhir adalah tawassul kepada orang yang saleh di antara kita. Kita datangi orang yang saleh di antara kita dan kita minta, Pak, Anda adalah orang saleh di antara kami, tolong doakan saya begini. Itu boleh. Sebagaimana para sahabat tadi mendatangi paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Abbas, itu adalah orang saleh di antara kami, tolong doakan kami, minta kepada Allah dan kami diturunkan hujan. Ya, jadi tawassul supaya doa kita ini terdorong. Nah, itu boleh kita menggunakan 4 hal ini. Amal saleh, kemudian al-asmaul husna, baca Quran dan minta doanya orang yang saleh. Gitu, Pak. Ya. Jadi di antara amal saleh tadi itu mungkin digalakkan untuk apa? Bisa itu sebagai apa? Tawassul, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari kita. Ada Allah. Nah, ada lagi, Pak? Tidak ada? Kita masih ada berapa waktu lagi? 2 menit lagi. Sedikit kita singgung tentang hukum salat istisqa ya. Hukum salat al-istisqa wa waqtuha hiya sunnah muakkadah 'inda al-hajah ila al-ma. Sunnah muakkadah hukumnya ketika memang kita butuh air. فما تحتاج الناس إلى الماء فإنه يسن لهم أن يصلوا صلاة الاستسقاء بالكيفية التي ذكرناها ومتى صلوا على أي كيفية من الكيفيات التي ذكرناها في المذاهب المتقدمة فإنها تجزئ ولا يلزم أن تصلي على مذهب خاص. Jadi ketika bapak-bapak menjalankan salat
seperti yang kita sudah bahas tadi itu sudah cukup Pak. Mau pakai yang mana silakan. Tidak harus menggunakan pokoknya harus pakai yang ini, pokoknya pakai yang ini, tidak. Ya, dengan tata cara yang tadi silakan. Berarti kalau seandainya ada satu masjid dengan masjid yang lainnya berbeda dalam pelaksanaannya, dalam artian ada yang menjalankan persis dengan salat Id, ada yang menjalankan hanya sekedar atau sama dengan salat sunnah yang lainnya, tidak usah perlu diperdebatkan. Kenapa? Karena dua-duanya warid atau dua-duanya berdasarkan dalil dan pendapat yang sudah diijtihadkan oleh para ulama. Ya, jangan sampai ukhuwah dengan mahabbatul Rasul, ukhuwah dengan Baitul Maqdis ketika ada berbeda, wah langsung membuat orang bisa. Jangan. Kenapa? Kita sudah ngaji dan semua punya dalil, gitu kan? Kita tahu bahwa ada dalilnya. Semua kau silakan Anda melaksanakan seperti itu. Ahlan wa sahlan. Saya melaksanakan seperti ini. Ahlan wa sahlan. Silakan. Nah inilah Pak fungsinya kenapa kita ngaji tentang hukum fikih ataupun ibadah kita ini berdasarkan 4 mazhab yang memang ini disepakati oleh seluruh para ulama mulai dari zamannya sampai akhir zaman. Jadi ya. Kenapa harus 4 mazhab? Bukan harus 4 mazhab. Kenapa seperti ini? Saya pokoknya nggak usah pakai mazhab-mazhaban. Yang penting saya ada dalilnya. Monggo silakan. Ya, silakan. Kenapa demikian? Karena ulama 4 mazhab juga mengatakan, apa yang mereka katakan? Idza sahhal hadits fahuwa madhhabi. Jadi kalau Anda menemukan hadis yang sahih, silakan gunakan sebagai dalil. Singkirkan pendapat-pendapat saya. Nah, gitu Pak. Jadi pendapat mereka sendiri. Ya, jadi bagaimana? Tidak ada celah kita untuk apa? Berdebat tentang masalah khilafiyah yang kira-kira khilafiyah tersebut justru kalau diperdebatkan malah mengakibatkan apa? Perpecahan di antara kaum muslimin. Gitu ya. Jadi sekarang kita sudah tahu dengan istisqa itu sendiri mau dengan kaifiyat seperti salat sunnah biasa, ahlan wa sahlan, monggo silakan. Mau menggunakan tata cara bagaimana salat Id persis, silakan. Gitu ya. Khutbahnya mau 2 kali, silakan. Khutbahnya mau sekali, silakan. Gitu ya. Namun yang perlu diperhatikan di sini pada saat khutbah itu berlangsung atau pada saat akhir khutbah silakan dilakukan untuk membalikkan rida atau membalikkan sorban ataupun pakaian yang dipakainya. Gitu ya. Bisa dimengerti, dipahami insyaallah Pak? Kenapa? Waktunya. Nah, ini kan tadi belum selesai sini ya. Hukum salat istisqa sunnah muakkadah. Waktunya kapan? Disebutkan oleh para ulama di sini. Amma waqtuha fa huwa al-waqtu alladhi tubahu fihi salatun nafilah 'inda al-Hanafiyyah wal Hanabilah. Menurut ulama Hanafi dan Hambali, waktu yang dibolehkan kita menjalankan adalah waktu ketika kita boleh menjalankan salat sunnah.